Salam sejahtera untuk kalian semua, anak-anakku kelas 5B yang baik. Hari ini kita mengawali pelajaran agama Katolik, walaupun masih melalui HP. Harapan Pak Guru kalian tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Anak-anakku kelas 5B yang baik, hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, materi pelajaran kita adalah perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Anak-anakku kelas 5B yang baik, secara umum masyarakat berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, baik perbedaan sikap, fisik, ataupun secara psikis. Namun perbedaan antara laki-laki dan perempuan bermuara pada keyakinan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, tetapi laki-laki dan perempuan terarah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Pandangan masyarakat pada zaman dulu bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Oleh karena itu, perempuan mendapat tempat yang kurang terhormat, sementara laki-laki mendapat tempat yang cukup terhormat. Gereja berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan disebut citra Allah. Pandangan manusia sebagai citra Allah bukan hanya menempatkan kedudukan istimewa manusia di hadapan Allah penciptanya, tetapi sekaligus menegaskan kesepadanan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Anak-anakku kelas 5B yang baik, setelah kita mendengarkan penjelasan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara fisik. Misalnya, perbedaan suara, perbedaan bentuk badan, perbedaan rambut, perbedaan jenis kelamin, dan masih banyak lagi perbedaan lainnya. Yang kedua, selain itu, laki-laki dan perempuan berbeda secara psikis atau kejiwaan. Misalnya, perbedaan emosi, perbedaan tugas, atau peran. Yang ketiga, pada umumnya laki-laki dan perempuan dibedakan secara fisik dan psikis. Akan tetapi, ada perbedaan kodrati yang mendasar yang dikehendaki Tuhan, yaitu bahwa hanya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anaknya. Namun tanpa laki-laki, perempuan pun tidak mungkin memiliki kemampuan untuk itu. Di dalam hal ini,
tampak bahwa perbedaan kodrati laki-laki dan perempuan terarah untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Yang keempat, berdasarkan nilai-nilai Kristiani, baik laki-laki maupun perempuan perlu mengembangkan sikap kebapakan. Namun maupun keibuan, merawat, menyukai keindahan, kreatif, bekerja keras, sikap tanggung jawab, dan melindungi. Yang kelima, mengungkapkan bahwa sebagai laki-laki dan perempuan kita harus menerima keadaan diri seutuhnya, menerima jati diri atau kodratinya, agar kelak tidak ada penyimpangan sosial yang terjadi. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambaran dan citra Allah. Meskipun berbeda secara kodrati, keduanya memiliki derajat yang sama. Mereka bertugas membantu Tuhan untuk melahirkan manusia baru dan menguasai alam lingkungannya. Mereka menaklukkan alam dengan bekerja, mengolah, dan memelihara alam supaya membahagiakan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Manusia sebagai citra Allah hendak menunjukkan bahwa pada kodratnya manusia laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan sebagaimana dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Keistimewaan perempuan dan laki-laki menunjukkan peran, tugas, serta tanggung jawab yang saling menyempurnakan di antara keduanya. Laki-laki dan perempuan hendaknya mampu bekerja sama dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Anak-anakku kelas 5B yang baik, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 tentang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anak kelas 6 yang baik, demikianlah penjelasan Pak Guru
mengenai materi kita hari ini. Seperti biasanya, setelah Pak Guru selesai menjelaskan pelajaran, tolong kerjakan tugas berikut ini. Soal yang pertama, tolong dengarkan baik-baik. Tuliskan contoh perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, apa maksudnya secitra dengan Allah? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan perbedaan kodrati? Yang keempat, soal nomor 4, dapatkah laki-laki dan perempuan hidup sendiri-sendiri? Jelaskan. Nomor 5, susunlah 2 singkat, 2 syukur kepada Allah sebagai pencipta. Itu saja soalnya, cukup sampai 5. Selamat belajar, tetap di rumah, dan salam sehat. Sekian dan terima kasih. Salut.